Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang peluang. Nah, peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Peluang terjadinya suatu kejadian A dirumuskan menjadi PA sama dengan NA per NS. PA merupakan peluang kejadian A, NA merupakan banyak himpunan kejadian A, dan NS merupakan banyak ruang sampel. Berikut contoh soalnya. Messi melempar 2 buah dadu. Tentukan peluang munculnya angka 4 dan 6 secara bersamaan pada dadu. Nah, diketahui rumus peluang yaitu NA bagi NS. NA yang diartikan sebagai banyak himpunan sama dengan 2, 4 kali 6, dan 6 kali 4. NS yaitu banyak ruang sampelnya sama dengan 36. Kita masukin PA sama dengan NA per NS. Peluang sama dengan 2 bagi 36. Peluang sama dengan 1 per 18. Selanjutnya komplemen kejadian. Jika peluang suatu kejadian A adalah P kali A, maka peluang komplemen kejadian A adalah P kali A pangkat C dan P kali A, atau kejadian sebaliknya. Rumus komplemen kejadian adalah P kali A pangkat C sama dengan 1 dikurang P kali A. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan peluang komplemen dari kejadian berikut. A. Peluang hujan akan turun di pagi hari adalah 0,07. Untuk menjawab kita harus membuat diketahuinya dulu. Diketahui peluang hujan akan turun sore hari adalah 0,07. Yang ditanyakan adalah peluang komplemen dari kejadian tersebut. Nah, komplemen dari kejadian hujan akan turun di pagi hari, sudah pasti hujan tidak akan turun di pagi hari. Misal, P kali A sama dengan peluang hujan akan turun di pagi hari. P kali A sama dengan 0,07. P kali AC merupakan peluang hujan tidak akan turun di pagi hari. Sehingga P kali A tambah P kali AC sama dengan 1. 0,07 tambah P kali AC sama dengan 1. Maka P kali AC sama dengan 1 dikurang 0,07. Maka P kali AC sama dengan 0,93. Jadi peluang komplemen dari kejadian tersebut adalah 0,93. Selanjutnya frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah harapan banyaknya kejadian yang dapat terjadi dari banyak percobaan yang dilakukan. Rumus dari frekuensi harapan adalah F kali A sama dengan P kali A kali banyak percobaan. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah dadu dilambungkan sebanyak 30 kali. Berapa frekuensi harapan muncul angka ganjil? Nah, saat melambungkan sebuah dadu, peluang munculnya angka ganjil yaitu 3 dari 6 atau setengah. Maka frekuensi harapan munculnya angka ganjil dalam 30 kali percobaan adalah frekuensi harapan P kali A kali N. Maka setengah kali 30 sama dengan 15 kali. Jadi frekuensi harapan munculnya angka ganjil adalah 15 kali. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan ataupun tidak beririsan. Nah, ini dapat dirumuskan dengan PA gabungan B ataupun peluang gabungan kejadian A dan B sama dengan PA ditambah PB, peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Masuk ke contoh soal, 2 buah dadu yang saling dilantunkan akan muncul 36 sampel keseluruhan. Misalkan A merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 2 dan B merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4, maka tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 ataupun 4. Nah, cara menjawab soal ini adalah yang pertama diketahui NS-nya kan 36 seperti yang tertulis di soal. Nah, kemudian A ataupun kemungkinan
terjadinya munculnya mata dadu berjumlah 2 adalah 1 karena 1 dan 1. Nah, kemudian kemungkinan munculnya mata dadu berjumlah 4 tuh ada 3 kemungkinan, yakni 1 3, 2 2 dan 3 1. Ditanya peluangnya berapa? Nah, sekarang kita masukkan rumus yang tadi di slide sebelumnya, yakni peluang gabungan antara kejadian A dan B sama dengan PA ditambah PB. Peluang kejadian A tadi kan 1/36. Nah, ditambah peluang kejadian B yakni 3/36. Hasilnya adalah 4/36 ataupun paling sederhana adalah 1/9. Yang kedua adalah kejadian tidak saling lepas. Nah, kejadian A dan kejadian B disebut sebagai kejadian tidak saling lepas apabila kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat yang bersamaan atau beririsan. Nah, dari gambar kita bisa melihat tuh A yang berwarna biru dan B yang berwarna kuning saling melekat satu sama lain bagian tengahnya. Nah, itu yang digaris-garisin itulah irisan, yang dimana irisan itu artinya himpunan itu merupakan anggota dari kedua belah pihak, yaitu anggota dari kejadian A dan juga anggota dari kejadian B. Nah, adapun rumus untuk mencari kejadian tidak saling lepas ini yaitu P A gabung B yang berbentuk seperti U itu adalah gabungan. Jadi P A gabung B sama dengan PA peluang kejadian A ditambah PB peluang kejadian B dikurang P A iris B. Nah, agar lebih memahami bagaimana cara kerja kejadian tidak saling lepas, kita akan menjawab contoh soal berikut. Pertanyaannya, dalam sebuah kelas terdapat 25 siswa. 15 diantaranya suka matematika, 10 suka fisika, dan 7 suka keduanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak dari kelas tersebut, tentukan peluang bahwa siswa tersebut suka matematika atau fisika. Nah, dari sini kita melihat gimana tandanya soal ini adalah kejadian tidak saling lepas, karena di sini di soal dibilang kalau misalnya 7 orang dari 25 siswa itu suka keduanya, berarti kan mereka saling bersentuhan di tengah, saling berhimpitan. Nah, itulah yang disebut irisan. Baiklah, kita akan jawab. Pertama kita harus mencari PM atau peluang dari orang yang menyukai matematika. Nah, kita pakai rumus peluang biasa, yaitu jumlah siswa yang suka matematika per total jumlah siswa. Oke, 11/25, 0,6. Nah, terus kita cari peluang yang suka fisika. Sama juga rumusnya, yang suka fisika per total jumlah semua siswa. Jadi 10 yang suka fisika aja, dan total murid semuanya adalah 25. Jadi 0,4. Nah, di sini kan ada 7 orang suka keduanya. Yang inilah yang disebut matematika iris fisika atau P kurung M iris F. Sama juga jumlah siswa yang suka keduanya plus total jumlah siswa seluruhnya, yaitu 7/25, jadi 0,28. Nah, setelah kita udah buat itu kan NA-nya, NS-nya juga udah tahu. Sekarang kita masukkan ke rumus P M gabung F. Nah, ini kan kita disuruh mencari peluang bahwa siswa tersebut suka matematika atau fisika. Nah, atau itu adalah gabungan, sehingga PM gabung F sama dengan PM kejadian matematika tambah PF kejadian fisika dikurang PM iris F. PM gabung F sama dengan PM tadi 0,6, PF nya 0,4 dan PM iris F nya 0,28. Maka PM gabung F adalah 0,6 tambah 0,4 kurang 0,28 itu 0,72. Jadi peluang bahwa seorang siswa itu suka matematika atau fisika adalah 0,72 atau 72%. Yang ketiga adalah kejadian saling bebas. Nah, kejadian A dan kejadian B bisa dibilang saling bebas itu kalau kejadian A tidak berpengaruh apa-apa pada kejadian B, dan begitu pun juga sebaliknya. Nah, jadi
Rumus untuk mendapati kejadian saling bebas ini adalah P, A, iris B atau peluang irisan kejadian A dan B sama dengan PA atau peluang kejadian A dikali PB peluang kejadian B. Nah, contoh soalnya bisa kita lihat di sini untuk kejadian saling bebas. Nah, pertanyaannya adalah sebuah koin dan dadu dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya gambar pada koin dan angka pada dadu adalah, nah dari soalnya aja kita udah tahu ya kalau ini bebas, si koin dengan koin dan dadu dengan dadu, jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, mari kita jawab. Misalkan A menyatakan munculnya gambar pada koin dan B menyatakan munculnya angka ganjil pada dadu, maka PA atau kejadian A adalah 1/2. Nah, 1/2 ini didapat dari NA yang munculnya itu kan yang diinginkan adalah gambar, yaitu hanya satu karena koin hanya memiliki dua bagian, yaitu gambar dan angka. Nah, dari sini NS dari koin adalah 2, makanya PA sama dengan NA per NS sama dengan 1/2. Nah, kalau di sini PB atau kejadian B atau kejadian si dadu itu adalah 3/6. Nah, di sini adalah yang diminta munculnya angka ganjil, yang dimana angka ganjil pada dadu itu ada 1, 3, dan 5. Itu kan ada 3, itulah NA-nya. Sedangkan NS-nya adalah seluruh mata dadu yang dimiliki oleh si dadu ini, yaitu 6. 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Makanya PB sama dengan 3/6 atau kita kecilin lagi jadi 1/2. Lalu munculnya gambar pada koin dan munculnya angka ganjil pada dadu. Nah, ini yang disebut kejadian saling lepas. Kita kelas saling bebas, maka kita langsung aja masukkan ke rumus, yaitu P A iris B sama dengan PA kali PB, atau PA-nya adalah setengah dan PB-nya adalah setengah, maka hasilnya adalah 1/4. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Ditulis, peluang B dengan syarat A sudah terjadi sama dengan peluang B irisan A per peluang A. Contoh soal, sebuah dadu dilempar sekali. Berapa munculnya bilangan genap jika diketahui telah muncul bilangan prima? Misal, A adalah kejadian munculnya bilangan genap. Himpunan A sama dengan 2, 4, dan 6. Peluang A sama dengan 3/6. B adalah kejadian munculnya bilangan prima. Himpunan B adalah 2, 3, dan 5. Peluang B sama dengan 3/6. A irisan B sama dengan 2, peluang A irisan B sama dengan 1/6. Kejadian munculnya bilangan genap jika diketahui telah munculnya bilangan prima adalah A dengan syarat B sudah terjadi. Peluang A B sama dengan peluang A irisan B per peluang B sama dengan 1/6 dibagi 3/6 sama dengan 1/6 dikali 6/3, hasil akhirnya adalah 1/3. Jadi, peluang kejadian bersyaratnya adalah 1/3. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video kami. Semoga materinya bermanfaat ya. Dadah.